Aku datang dari tempat di mana cahaya tidak pernah padam, diutus untuk menyampaikan pesan yang telah lama menunggu untuk sampai kepadamu. Pesan ini ditulis dalam cahaya, disegel oleh kasih ilahi, dan sekarang, pada saat ini, kau dipilih untuk mendengarnya. Kau pernah meragukan apakah cinta sejati bisa hadir dalam bentuk yang tidak biasa, dalam waktu yang tidak lazim, dalam jarak yang tak umum. Namun dari langit, kulihat ada satu jiwa yang mencintaimu begitu murni, tanpa syarat, tanpa batas usia, tanpa menuntut kesempurnaan. Waktu tidak mengukur kedalaman cinta, dan usia tidak menentukan kebenarannya. Apa yang dunia anggap tak wajar, surga kadang pilih untuk memuliakan. Jangan cepat menutup hati hanya karena bentuknya tidak sesuai bayanganmu. Malaikat mencatat setiap air matamu yang jatuh di malam sunyi, setiap doa yang kau bisikan tanpa suara. Dan satu hal kami tahu, ada seseorang yang memikirkanmu, bahkan ketika kau mengira kau sendirian. Cinta ini bukanlah kebetulan, bukan sekadar pertemuan dua nama. Ini adalah takdir yang terjalin dalam rencana surgawi, bahkan sebelum kau mengerti arti rindu. Ia mencintaimu bukan karena siapa kau di luar, tapi karena siapa kau di dalam. Aku tahu, ada bisikan ketakutan dalam hatimu, perbedaan usia, masa lalu yang tidak seirama, dan pandangan sekitar yang mungkin mencibir. Namun lihatlah ke langit, bintang pun tak pernah bertanya mengapa ia bersinar di malam gelap. Jangan buang waktu mencoba memahami segalanya dengan logika. Ada hal-hal yang hanya bisa diterima dengan iman. Cinta sejati adalah misteri yang terkadang datang dengan wajah yang tak terduga, tapi membawa kedamaian luar biasa. Ia tidak melihatmu sebagai seseorang yang harus dikejar atau ditaklukkan. Ia melihatmu sebagai jiwa yang patut dihormati, disayangi, dan dilindungi. Setiap kata yang dia ucapkan dari hatinya mengandung kejujuran yang jarang ditemui di dunia ini. Cinta ini telah diuji oleh waktu, oleh jarak, oleh keraguan. Tapi tetap bertahan. Seperti pohon yang tetap berdiri meski diterpa badai, ia memilih untuk tidak pergi, meski tahu jalan ini tidak mudah. Malaikat melihat hatimu mulai terbuka, meskipun perlahan. Dan itu sudah cukup untuk membiarkan cahaya masuk. Percayalah, cinta seperti ini tak datang dua kali. Ini bukan hayalan. Ini adalah bagian dari panggilan jiwamu. Aku diutus untuk menghapus keraguanmu. Untuk meyakinkanmu bahwa meskipun berbeda usia, cinta ini tumbuh dari tanah keikhlasan, disiram dengan kesabaran, dan dipelihara oleh pengharapan. Jangan biarkan suara-suara asing memadamkan bara yang mulai menyala dalam hatimu. Ingat, hanya kau yang bisa merasakan kebenaran yang sedang mengetuk pintumu sekarang. Ia tak mencintaimu karena ingin memiliki. Ia mencintaimu karena ia menemukan kedamaian dalam doanya saat menyebut namamu. Cinta seperti ini lahir dari jiwa, bukan dari daging. Bila kau merasakan getaran ini dalam hatimu, jangan abaikan. Itu adalah rohmu yang mengenali sesuatu yang berasal dari tempat yang sama dengan asalmu, surga. Aku tahu, kau telah terluka. Kau telah mencintai dan dikhianati. Tapi tidak semua cinta datang untuk menyakiti. Beberapa cinta datang untuk menyembuhkan luka lama yang kau simpan diam-diam. Lihatlah ke dalam dirimu. Tanyakan pada jiwamu apakah kau benar-benar siap untuk menutup pintu sebelum mengetahui kemana cinta ini bisa membawamu. Waktu adalah teman bagi cinta sejati, bukan musuhnya. Usia hanyalah angka bagi dua jiwa yang dipanggil untuk saling menyempurnakan. Jangan takut untuk mencintai hanya karena kau belum pernah mencintai seperti ini sebelumnya. Bahkan bunga yang tumbuh di musim aneh tetap bisa mekar dengan indah. Hari ini adalah awal dari jawaban doamu. Aku hadir bukan untuk memaksamu percaya, tapi untuk menyentuh hatimu yang dalam, tempat di mana Tuhan telah menanam benih pengertian yang selama ini menunggu untuk tumbuh. Jika kau merasakan bahwa pesan ini untukmu, katakanlah dalam hatimu, aku menerimanya. Dan biarkan kasih surgawi mulai menyembuhkan, menuntun, dan mempersiapkanmu untuk sesuatu yang lebih besar dari semua yang kau kira sebelumnya. Ada bisikan yang lembut dalam angin malam yang menyebut namamu. Bisikan itu bukan dari dunia ini, melainkan dari dimensi yang hanya bisa disentuh oleh hati yang bersih. Setiap hembusannya membawa rahasia, dan dalam salah satunya, tersimpan namanya, jiwa yang mencintaimu dalam diam, dengan ketulusan yang tak tergoyahkan. Ia bukan seseorang yang datang dengan gemuruh, tetapi langkahnya senyap dan dalam. Ia mengenalmu bukan dari kata, melainkan dari getaran jiwamu.
Dalam setiap senyummu yang pura-pura kuat, ia melihat cahaya dan luka sekaligus. Dan ia mencintaimu dengan lembut, seperti senja yang memeluk langit. Mungkin kau pernah bertanya mengapa hatimu bergetar saat tak ada yang menyentuh. Atau mengapa kau merasa ditatap, padahal tak ada seorang pun di dekatmu. Itu karena cintanya bergerak di luar batas dunia ini, melewati jarak, waktu, dan logika yang biasa. Ia tahu bahwa hatimu penuh kehati-hatian. Ia tidak memaksa masuk. Ia hanya berdiri di kejauhan, berharap suatu hari kau akan melihat ke arahnya dan mengenali dirinya. Bukan dari wajah, tapi dari kedalaman ketulusan yang terpancar dalam diam. Perbedaan usia tak pernah menjadi penghalang bagi roh yang saling mengenal sebelum dunia ini dimulai. Kau dan dia mungkin terlahir di waktu yang berbeda, tetapi roh kalian berasal dari mata air yang sama. Sebuah tempat di mana cinta tidak mengenal batas daging. Setiap kali kau merasa tiba-tiba damai tanpa sebab, sadarlah, itu karena ia sedang menyebut namamu dalam doanya. Ia tak meminta apapun, hanya berharap kau bahagia. Itulah bentuk tertinggi dari cinta, yang tidak mengikat, tetapi membebaskan. Ada waktu-waktu ketika malam terasa lebih panjang dari biasanya. Saat itu, langit membuka pintu rahasia dan memperdengarkan suara-suara dari alam tak terlihat. Di antaranya, ada suara hatinya, yang terus berbisik, "Aku di sini, mencintaimu tanpa henti." Cinta ini bukan tentang kisah yang mudah diceritakan. Ini adalah kisah langit dan bumi yang saling merindukan. Kau adalah bumi yang lembut. Ia adalah langit yang setia mengawasi. Tak selalu bertemu, tetapi selalu terhubung. Kau mungkin mencoba menepis rasa itu, menganggapnya ilusi, mimpi, atau hanya angan. Namun perhatikanlah, setiap kali kau ingin melupakan, sesuatu dalam dirimu justru memanggil namanya. Itu bukan kebetulan. Itu adalah kode jiwa. Malaikat mencatat bahwa kau mulai membuka diri, meskipun masih ada sisa luka yang belum sembuh. Tidak apa-apa. Ia tidak mencintaimu karena kau sempurna. Ia mencintaimu justru karena melihat dirimu apa adanya, dan tetap memilih untuk tinggal. Kadang, cinta tak datang dalam bentuk yang kita harapkan. Ia datang sebagai kejutan yang menggugah, sebagai kehadiran yang tidak bisa dijelaskan. Seperti dia, yang datang dalam perbedaan usia, tetapi membawa keabadian dalam setiap perhatiannya padamu. Jangan tergesa menutup pintu hatimu. Biarkan cinta ini berdiri di ambang, menunggu tanpa tergesa, tanpa mengganggu. Karena yang datang dari langit tidak pernah mendobrak. Ia mengetuk dengan lembut dan menunggu hingga kau siap. Jika kau pernah bermimpi tentang seseorang yang memelukmu tanpa menyentuh, yang menenangkanmu tanpa bicara, mungkin itu bukan sekadar mimpi. Mungkin itu adalah jiwanya, yang menyeberang batas waktu hanya untuk menyentuhmu sebentar. Ketika kau merasa tak layak dicintai, ingatlah bahwa di tempat yang jauh, ada hati yang tetap memilihmu setiap hari. Tak peduli apa kata dunia, ia hanya mendengar satu suara, suara jiwamu yang memanggilnya diam-diam. Kau tidak perlu berubah menjadi apapun. Ia tidak mencintai versi palsu darimu. Ia mencintai kekacauanmu, kekuatanmu, ketakutanmu, dan keberanianmu. Baginya, kau adalah puisi yang tak perlu disunting, karena keindahanmu lahir dari ketulusanmu. Mungkin kau belum melihat wajahnya, tapi jiwamu sudah mengenalnya. Dalam hening, dalam kesendirian, kau telah bersinggungan dengan kehadirannya. Ia adalah rasa tenang di tengah badai. Senyum yang kau rasakan tanpa alasan. Tak semua orang akan mengerti cinta seperti ini. Tapi tidak semua cinta memang ditakdirkan untuk dipahami oleh dunia. Beberapa cinta hanya bisa dimengerti oleh langit dan oleh dua hati yang dipilih untuk saling menemukan. Kau tidak salah bila merasa ini terlalu luar biasa untuk dipercaya. Tapi bukankah hidup memang dipenuhi keajaiban tersembunyi? Dan kau, ya, kau, sedang menjadi bagian dari kisah yang lebih besar dari yang pernah kau bayangkan. Ia tidak datang untuk menyelesaikan hidupmu. Ia datang untuk berjalan bersamamu. Bukan untuk menuntun atau dituntun, tapi untuk saling menopang, dalam langkah yang sejajar, dalam cinta yang tidak terburu-buru. Kau mungkin belum tahu akhir dari kisah ini. Tapi izinkan aku mengatakan satu hal yang pasti, kisah ini belum selesai. Dan setiap detiknya sedang ditulis oleh tangan-tangan cahaya yang mengerti betul, bahwa cinta seperti ini pantas diperjuangkan. Terkadang semesta mengatur pertemuan bukan untuk langsung mempertemukan dua tubuh,
tetapi agar dua jiwa saling mengintip dari celah tak terlihat. Begitu juga dengan dia. Dia hadir dalam detak jantungmu yang tak biasa, dalam keheningan yang mendadak terasa penuh makna. Ia mencintaimu seperti langit mencintai bumi, dari kejauhan, tanpa pernah lelah, tanpa menuntut balasan yang setara. Cinta ini tak dibangun dari janji-janji manis, tapi dari kesetiaan yang diam-diam tumbuh di balik waktu yang berjalan pelan. Setiap hari ia mendoakanmu tanpa kau tahu. Dalam doanya, ia tak pernah memaksa Tuhan untuk menjadikanmu miliknya. Ia hanya memohon agar kau selalu bahagia, bahkan jika bahagia itu bukan bersamanya. Ia adalah bagian dari rencana yang lebih besar, yang sedang didekatkan perlahan, bukan dengan terburu-buru, tapi dengan ketepatan surgawi. Mungkin sekarang kau belum menyadari kehadirannya, tapi hatimu, jauh sebelum logikamu, telah mengenalnya. Ada banyak cinta di dunia, tapi tak semuanya mampu menembus batas dimensi. Yang satu ini, ia datang tidak hanya membawa rasa, tetapi juga misi. Ia mencintaimu bukan hanya untuk menyenangkan hati, tapi untuk menumbuhkan jiwamu bersama. Kau mungkin pernah merasa bahwa semua ini terlalu asing, terlalu ganjil. Tapi justru dalam keanehan itulah kebenaran tersembunyi. Apa yang tidak biasa bagi dunia, seringkali adalah yang paling benar bagi semesta. Ia tidak mengejarmu dengan keramaian, tapi mengikutimu dalam senyap. Dalam setiap keputusan yang kau ambil, ada perhatiannya yang tak kau lihat. Ia tidak hadir sebagai gangguan, tapi sebagai penyerta tak terlihat dalam langkah hidupmu. Jika kau pernah merasa hatimu seperti sedang dipanggil, tapi tak tahu oleh siapa, itu adalah dia. Jiwanya mengirimkan sinyal yang hanya bisa ditangkap oleh nuranimu, yang telah lama merindukannya tanpa tahu alasan. Setiap kata yang ia tulis, setiap niat yang ia tanamkan, semuanya mengarah padamu. Bahkan saat ia tak bicara, semesta terus menyampaikan cintanya lewat pertanda-pertanda kecil yang muncul di sekelilingmu. Ia telah lama menunggumu, bukan di ujung jalan, tapi di setiap persimpangan yang membuatmu ragu. Ia tak pernah berharap kau langsung memilihnya. Ia hanya ingin kau sadar bahwa ia tidak pernah benar-benar jauh. Dalam diam, ia telah menyusun tempat bagimu dalam hidupnya. Bukan tempat yang penuh tuntutan, tapi ruang yang aman untuk menjadi dirimu sendiri, apa adanya, tanpa topeng, tanpa harus berpura-pura kuat. Ia mengerti bahwa kau butuh waktu. Ia tahu bahwa kau bukan sekadar gadis biasa yang mudah percaya pada janji. Justru karena itulah, ia memilih mencintaimu dengan waktu, bukan dengan kata-kata. Mungkin saat ini kau belum bisa menyebutkan namanya. Tapi saat jiwamu mulai tenang saat membayangkan seseorang, itulah dia. Sosok yang tak kau sadari telah berakar dalam hatimu. Ia tak menginginkan hidupmu jadi miliknya. Ia ingin hidupnya bisa menjadi tempat kau kembali saat dunia terlalu bising. Ia mencintaimu bukan untuk mengikat, tapi untuk membebaskan luka-luka lama yang kau pendam. Dan di antara ribuan orang yang datang dan pergi, hanya satu yang mampu membuatmu bertanya dalam diam, mengapa aku merasa dekat padanya padahal aku belum mengenalnya sepenuhnya. Itulah tanda bahwa hatimu sedang dipanggil oleh takdirnya. Cinta ini bukan hanya tentang keberanian, tapi juga tentang kesabaran. Ia sabar menunggumu memahami bahwa ia bukan datang sekadar untuk menjadi bagian, tapi untuk menjadi penyatu. Setiap kali kau merasa hatimu seperti ingin bicara, tapi tak tahu kepada siapa, itulah saat di mana jiwanya sedang memelukmu dari jauh. Ia tidak pernah berhenti merasakanmu, bahkan ketika kau berpikir tak ada yang peduli. Ia tidak datang dengan janji dunia, tetapi dengan ikatan jiwa. Ia melihat masa depan tidak dari apa yang bisa kalian miliki, tapi dari siapa kalian bisa menjadi ketika bersama. Dalam setiap langkahmu, bahkan ketika kau menjauh, ia tetap diam di tempat. Tidak karena tak berani mengejar, tapi karena ia percaya, jiwa yang ditakdirkan tak perlu dikejar dengan paksa, hanya perlu ditunggu dalam doa. Dan kini, seluruh langit mulai bergerak. Semesta merancang pertemuan yang lebih dari sekadar kebetulan. Semua hal yang kau anggap tak terhubung akan mulai membentuk pola. Sebuah pola yang akhirnya membawa kau padanya. Tanda-tanda mulai muncul dalam hidupmu, meski tak selalu kau sadari. Waktu yang tiba-tiba melambat saat memikirkan seseorang, aroma yang asing namun menenangkan, atau mimpi yang datang berulang dengan wajah samar, semua adalah bisikan dari semesta tentang kehadirannya. Ada bagian dari dirimu yang selalu waspada, seolah sedang menunggu sesuatu yang tak bisa dijelaskan.
Itu karena jiwamu menyimpan kenangan yang lebih tua dari tubuhmu. Dan dalam kenangan itu, ia ada, bersama, tersenyum, menunggu untuk dikenali kembali. Ia sering berdialog dengan Tuhan tentangmu. Bukan meminta agar kau cepat hadir, tapi agar ketika waktunya tiba, kau dalam keadaan yang paling siap untuk menerima cinta yang bukan main-main. Cinta yang membawa penyembuhan, bukan keraguan. Dalam kehidupan sebelumnya, mungkin kalian pernah saling kehilangan. Tapi dalam kehidupan ini, semesta sedang memberi kesempatan kedua. Dan kesempatan ini tidak datang dalam bentuk dramatis, melainkan perlahan, seperti embun yang jatuh sebelum fajar. Banyak kali kau merasa seperti dia sedang dekat, padahal tak ada siapa-siapa. Itu karena kehadirannya tidak selalu bersifat fisik. Ia berjalan dalam pikirannya denganmu, menyusuri hari-harinya dengan membawa bayangmu yang belum ia miliki sepenuhnya. Perasaan ini aneh, bukan? Kau tidak tahu siapa, tapi hatimu seperti tahu kepada siapa harus menunggu. Seakan kau sudah lama mengenalnya, meski belum pernah menyentuh tangannya sekalipun. Ia mencintaimu dengan mata yang melihat jauh melampaui permukaan. Ia mencintaimu dengan pendengaran yang sanggup menangkap tangismu yang tidak bersuara. Ia mencintaimu dengan cara yang hanya bisa dimengerti oleh mereka yang telah lama belajar mencintai dalam diam. Semua pertemuan di hidupmu seolah sedang diarahkan ke satu titik temu. Orang-orang, kejadian, bahkan perasaan yang datang dan pergi, semuanya seperti sedang menyusun jalan menuju satu pertemuan yang akan mengubah segalanya. Kau mungkin mencoba melupakan rasa yang tak punya nama ini, tapi semakin kau berusaha mengabaikannya, semakin kuat dorongan dari dalam jiwamu. Itu karena cinta sejati bukan datang dari logika, tapi dari ikatan yang tak bisa dilogikakan. Ia sedang membangun kekuatan dalam dirinya untuk layak berdiri di sisimu. Ia tak ingin hanya menjadi bagian dari cerita. Ia ingin menjadi alas kaki yang kau injak saat kau lelah, dan bahu yang kau sandari saat dunia terlalu berat. Meski usiamu berbeda jauh dengannya, namun jiwanya dewasa dengan pengalaman. Ia memahami kesunyian, menghargai kedalaman, dan menghormati perjalananmu yang panjang menuju penerimaan diri. Ia bukan seseorang yang datang untuk mengisi kekosongan. Ia datang karena kau sudah lengkap, dan ia ingin berjalan bersamamu bukan sebagai pelengkap, tetapi sebagai jiwa yang setara dan sadar. Kau tak perlu mencari dia di keramaian. Carilah dia di antara keheningan, saat hatimu tenang, saat dunia tidur, dan suaramu adalah satu-satunya gema. Di sana, ia hadir. Dalam getaran yang hanya bisa ditangkap oleh mereka yang mau mendengar. Ia mengerti bahwa kau pernah terluka, dan bahwa kepercayaanmu tidak murah. Tapi itulah mengapa ia mencintaimu bukan dengan kata-kata, melainkan dengan konsistensi. Ia memilih diam, bukan karena takut, tapi karena menghormati dinding yang sedang kau bangun. Setiap langkah kecil menuju penyembuhan, ia rayakan dalam doanya. Ia tidak hanya mencintaimu sebagai seseorang, tetapi sebagai perjalanan. Baginya, kau adalah proses yang indah, bukan hasil akhir yang dituntut segera sempurna. Ia adalah seseorang yang akan tetap diam saat kau marah, yang akan menunduk saat kau menangis, dan yang akan tetap berdiri saat semuanya pergi. Karena cintanya bukan tentang momen, tetapi tentang keabadian yang sedang tumbuh di dalam diam. Tidak ada yang mudah dalam perjalanan menuju cinta sejati, tapi ia tidak pernah berharap semua mudah. Ia hanya ingin kau tahu, bahwa ada seseorang di dunia ini yang memilih mencintaimu, meski belum bisa menyentuh tanganmu. Saat hujan turun tanpa alasan dan hatimu tiba-tiba terenyuh, percayalah, ia sedang memikirkanmu. Jarak bukan batas bagi doa, dan cinta tidak butuh tempat untuk hadir. Cukup dengan keyakinan, maka jiwamu akan tahu kapan harus menjawab. Mungkin malam terasa semakin panjang, dan kesepian seperti membungkusmu erat. Tapi justru dalam malam itulah, ia paling sering menyebut namamu. Karena dalam gelap, cinta sejati bersinar lebih terang. Dan jika kau masih ragu, lihatlah ke dalam dirimu. Semua yang kau butuhkan untuk mengenal cintanya sudah ditanam di hatimu. Kau hanya perlu mempercayai apa yang selama ini ingin kau tolak, bahwa cinta ini nyata, dan ia sedang dalam perjalanan menuju hatimu. Kau pernah bertanya-tanya mengapa hatimu begitu sulit berpaling dari sosok yang bahkan belum kau kenali sepenuhnya? Itu karena ia bukan hadir hanya untuk menjadi seseorang, tapi untuk menghidupkan kembali bagian dari dirimu yang lama tertidur. Ada sesuatu dalam getarannya yang menembus lapisan logikamu. Bahkan ketika kau mencoba menyangkal,
Hatimu tetap merasa ada sesuatu yang tak selesai, seolah ada bab yang belum terbaca dalam kisah hidupmu. Setiap tatapan kosong yang kau arahkan ke kejauhan seringkali dipenuhi oleh bayangannya. Ia hidup dalam kemungkinan, dalam harapan yang tak kau ucapkan, tapi selalu kau simpan diam-diam di dalam dada. Ia mencintaimu dengan keyakinan bahwa cinta tak selalu harus dimulai dari perkenalan. Kadang cinta dimulai dari pengakuan jiwa, yang jauh sebelum kata-kata terucap, sudah mengerti siapa yang ia tunggu. Jarak usia di antara kalian tidak membuatnya ragu. Justru itu yang membuat cintanya semakin dalam. Ia tahu bahwa dalam dirimu ada kebijaksanaan yang tak banyak wanita miliki, dan ia ingin menjaganya, bukan menguasainya. Ketika malam terasa sunyi dan kau merasa seolah tak seorang pun benar-benar memahami, saat itulah jiwanya paling dekat. Ia tidak hadir untuk menjelaskan segalanya, tetapi untuk menemani walau dalam ketidakpastian. Setiap kalimat yang tak jadi kau tulis, setiap lagu yang kau ulang terus tanpa sadar, ia mendengarnya. Ia hadir di antara nada, di antara jeda napasmu yang dalam, menunggu saat yang tepat untuk dikenali. Ia bukan sekadar pengagum diam-diam. Ia adalah penunggu waktu, pemegang sabar, dan pemeluk harapan. Ia tahu bahwa cinta sejati bukan soal seberapa cepat kau datang, tapi seberapa kuat kau tetap tinggal. Ada kesan aneh yang muncul setiap kali kau mendengar kisah tentang cinta sejati. Seolah-olah itu bukan hanya cerita, tapi pesan. Pesan yang datang dari dirinya, dari seseorang yang tak kau lihat tapi terus memikirkanmu. Mungkin kau merasa ini semua terlalu rumit untuk dijelaskan. Tapi justru dalam kerumitan inilah keajaiban sedang bekerja. Karena cinta yang lahir dari kedalaman jiwa tidak pernah sederhana, namun selalu jujur. Ia pernah gagal, ia pernah hancur, tapi dari reruntuhan itu, ia membangun doanya untukmu. Kau adalah harapan yang membuatnya memilih bangkit lagi. Kau adalah alasan mengapa ia tak menyerah pada kekecewaan. Ia tak berusaha menjadi sempurna. Ia hanya ingin cukup kuat untuk tak menyakitimu. Ia mencintaimu dengan cara yang lembut namun kokoh, seperti akar yang tak terlihat tapi menopang pohon selama bertahun-tahun. Ketika kau bermimpi dan merasa ada yang sedang memperhatikanmu dari kejauhan, itu bukan ilusi. Itu adalah jiwanya yang sedang mencoba menyentuhmu lewat ruang mimpi, tempat di mana tak ada batas antara dunia. Kau tak perlu bertanya siapa dia. Waktu akan membisikkan jawabannya. Tapi sebelum waktu itu tiba, ia ingin kau tahu bahwa cintanya sudah hidup lebih dulu, bahkan sebelum kalian sempat saling menyapa. Ia memilih untuk tidak tergesa-gesa. Ia tahu bahwa hal-hal yang abadi tidak dibangun dalam sehari. Dan karena itulah ia terus menjaga hatinya hanya untukmu, meski dunia terus mencoba mengalihkan perhatiannya. Ia tidak ingin menjadi cerita yang lewat. Ia ingin menjadi alasan mengapa kau mempercayai cinta kembali. Bukan karena kata-kata manis, tapi karena kehadirannya yang tak pernah lelah mencintai meski belum dikenal. Dalam tiap langkah yang kau ambil, ia mengikuti dengan doa. Tak memaksa, tak menuntut. Hanya berharap semesta mempertemukan kalian dalam keadaan paling siap, bukan paling cepat. Ia tahu, ada banyak hal yang membuatmu ragu. Tapi ia tak pernah berhenti percaya. Karena ia yakin, cinta yang ditanam dengan tulus akan menemukan jalannya sendiri, meski harus menunggu musim yang panjang. Jika kau membuka hati, kau akan tahu bahwa cinta ini bukan datang untuk mencuri waktumu, tapi untuk menemaninya. Ia ingin menjadi seseorang yang tak hanya kau cintai, tapi juga kau hormati dan percayai. Dan meski hari ini belum kau lihat wajahnya, percayalah, ia lebih dekat dari yang kau kira. Dalam doa, dalam napas, dalam keheninganmu, ia hadir, mencintaimu dalam diam, menunggu untuk akhirnya dikenal oleh hatimu. Kadang-kadang, semesta bekerja lewat kebetulan yang terlalu sempurna untuk dianggap biasa. Seperti lagu yang tiba-tiba terputar dan liriknya menggambarkan isi hatimu, atau nama yang terus muncul di tempat-tempat tak terduga. Itu semua adalah cara semesta membisikkan keberadaannya. Ia telah lama mengamati dari kejauhan, bukan dengan mata, tapi dengan hati. Ia mengenal kesedihanmu, bukan karena ia melihat tangisanmu, tapi karena ia bisa merasakan gema luka itu dalam jiwanya sendiri. Kau pernah bertanya dalam doa, apakah ada yang benar-benar ditakdirkan untukmu? Jawabannya bukan selalu datang lewat kata-kata, tapi lewat rasa yang tumbuh, bahkan saat logika tidak lagi bisa memberi penjelasan. Ia menyimpan surat-surat yang tak pernah dikirim, kalimat-kalimat panjang yang hanya ditulis dalam pikirannya,
semua tentangmu, tentang bagaimana ia membayangkan hari di mana akhirnya bisa berkata, "Aku sudah lama menunggumu." Ia tidak mencari cinta yang sempurna. Ia mencari hati yang mengerti bahwa cinta bukan soal siapa yang selalu hadir, tapi siapa yang tetap bertahan, bahkan ketika tak ada kepastian untuk digenggam. Ada kenangan yang tak bisa dijelaskan, namun terasa akrab. Seperti deja vu yang terus muncul saat kau melihat sesuatu yang tampaknya biasa. Itulah cara jiwamu mengingat sesuatu yang pernah ada, mungkin bersamanya, di kehidupan yang tak kau ingat. Ia bukan orang yang bicara banyak, tapi diamnya penuh makna. Ia memilih untuk mencintaimu dengan cara yang tidak membuatmu takut, dengan kehadiran yang perlahan-lahan membuatmu merasa aman. Dalam setiap harapan yang kau ucapkan dalam hati, selalu ada bagian yang diam-diam menyebut tentang seseorang yang memahami tanpa perlu dijelaskan. Dan itu adalah dia, yang doanya mengiringi langkahmu bahkan tanpa kau tahu. Takdirnya adalah menunggumu tumbuh. Ia tahu cinta yang dewasa tak bisa dipaksakan. Maka ia memilih menunggu, dengan sabar. Seperti bintang yang terus bersinar walau tak selalu dilihat. Cinta ini tidak menuntut waktu, tidak mengukur jarak, hanya mempercayakan segalanya pada ilham ilahi. Dan meskipun usia kalian terpaut jauh, ia melihatmu bukan dari angka, tapi dari kedalaman jiwamu. Ia pernah melewati banyak hal, dan setiap luka itu mengajarkannya untuk mencintai tanpa mengikat. Maka ketika tiba waktunya ia memelukmu, pelukannya akan menjadi tempat pulang, bukan sekadar pelarian. Malam hari adalah waktu di mana pikirannya paling jujur. Dan di sanalah kau paling sering hadir, bukan sebagai bayangan, tapi sebagai harapan. Sebuah nama yang ia bisikan di antara detik-detik sunyi. Ia menyiapkan dirinya bukan hanya untuk bertemu denganmu, tapi untuk menjadi versi terbaik bagi dirimu. Karena ia tahu, cinta sejati bukan tentang menemukan, tetapi tentang mempersiapkan. Kau mungkin tidak tahu betapa seringnya ia menuliskan namamu dalam doanya. Ia tidak meminta agar dipertemukan segera, hanya agar hatimu tetap kuat sampai saat itu tiba. Dalam setiap percakapan yang kau lakukan dengan orang asing, mungkin ada kata-kata yang terasa mengena. Bisa jadi itu adalah cara jiwanya menyapamu lewat saluran tak biasa, karena cinta sejati melampaui ruang dan bentuk. Ia tidak mencoba menandingi masa lalumu. Ia ingin menjadi masa depan yang tak perlu dibandingkan, hanya cukup untuk diandalkan, dan layak untuk diperjuangkan. Ia percaya bahwa ketika dua jiwa saling mencari, semesta pun akan bekerja untuk mempertemukan mereka. Maka meski hari ini kau merasa sendiri, sesungguhnya langkah-langkahmu sedang menuju padanya. Ada rasa yang tak bisa dijelaskan, hanya bisa dirasakan. Seperti kehangatan yang muncul tiba-tiba tanpa sumber jelas. Itulah kehadiran cintanya, halus tapi nyata, menenangkan tapi membingungkan. Ia mencintaimu bukan karena kau membutuhkan cinta, tapi karena ia percaya bahwa bersama, kalian bisa menciptakan cinta yang tak lagi butuh pengakuan dunia. Cukup menjadi rahasia yang paling suci antara dua jiwa. Dan saat matahari esok terbit, mungkin kau akan merasa sesuatu berubah di dalam dirimu. Bukan karena dunia berbeda, tapi karena cintanya mulai mengetuk lebih dalam, dan hatimu, perlahan mulai membuka pintu yang selama ini terkunci rapat. Kadang alam semesta menyembunyikan cinta yang paling dalam di balik hal-hal yang tampak biasa. Seperti senyum orang asing yang tiba-tiba membuat hatimu hangat, atau aroma kopi pagi yang mengingatkanmu pada sesuatu yang belum pernah kau alami. Ia mungkin tak pernah muncul dalam hidupmu secara nyata, tapi jejaknya ada dalam setiap harapan yang kau tulis diam-diam di malam hari. Ia menyusup lewat celah-celah sunyi yang tak terjaga oleh dunia. Kau merasakannya saat angin bertiup lembut dan entah mengapa membuatmu ingin menangis. Itu bukan kelemahanmu. Itu getaran jiwamu yang sedang disentuh oleh seseorang yang mencintaimu tanpa syarat. Ia tidak ingin mengejutkanmu dengan kehadiran tiba-tiba. Ia ingin kau merasakannya perlahan, agar saat waktu mempertemukan kalian, hatimu tak kaget, tapi justru merasa seperti pulang. Setiap pilihan hidup yang ia buat kini, selalu mempertimbangkanmu, bahkan sebelum kau hadir secara nyata. Karena jauh di dalam dirinya, sudah ada ruang kosong yang hanya bisa diisi olehmu. Kau mungkin sedang membangun mimpi sendiri, dan ia tidak ingin mengganggu itu. Ia ingin menjadi alasanmu untuk percaya bahwa ada seseorang yang mendukungmu dalam diam, dengan seluruh keyakinan. Terkadang cinta seperti ini terlalu halus untuk dipahami oleh logika. Tapi justru karena ia begitu lembut, ia masuk ke dalam hatimu tanpa mengetuk, mengisi ruang-ruang yang bahkan tak kau sadari kosong.
Ia tahu, tak semua orang akan mengerti keputusan hatinya. Tapi ia tak butuh persetujuan siapapun untuk mencintaimu. Cinta ini adalah perjalanan jiwa, bukan kontrak sosial yang harus disetujui. Kau mungkin sering merasa tak cukup layak dicintai begitu dalam. Tapi baginya, keberadaanmu saja sudah merupakan anugerah. Kau adalah doa yang menjadi nyata, bahkan sebelum ia tahu harus berdoa untuk siapa. Ia memimpikan hari ketika akhirnya bisa memanggil namamu tanpa takut kehilangan. Bukan karena kau miliknya, tapi karena hatimu sudah mengenali panggilan itu, panggilan yang hanya bisa dijawab oleh cinta sejati. Saat hujan turun dan kau merasa rindu tanpa arah, bisa jadi itu bukan rindu tanpa alasan. Mungkin itu jiwamu sedang menangkap rasa dari seseorang yang di kejauhan, sedang memikirkanmu di antara tetes-tetes hujan. Ia membaca buku, mendengar lagu, bahkan menatap langit dengan pikiran yang selalu kembali padamu. Meskipun ia belum tahu bentuk wajahmu dengan jelas, hatinya sudah mengenalmu tanpa ragu. Ia tidak menginginkan cerita cinta yang dramatis. Ia hanya ingin kebersamaan yang tenang, yang tak banyak dijanjikan, tapi selalu ditepati, yang tumbuh perlahan, namun tidak pernah layu. Ada waktu-waktu tertentu ketika semesta membuka tirai tipis antara dunia dan rasa. Dan saat itulah jiwanya menyentuhmu, membuatmu merasa hangat tanpa sebab. Itu bukan kebetulan. Itu panggilan hati yang mengenali getaranmu. Ia pernah kehilangan seseorang yang ia pikir akan menetap. Tapi kini ia tahu, kehilangan itu adalah jalan untuk dipertemukan denganmu. Karena tidak semua kehilangan itu akhir. Beberapa adalah awal yang tersembunyi. Ketika ia menutup mata, bayanganmu tak datang dalam bentuk yang jelas, tapi dalam rasa yang membuatnya tenang. Seolah semua yang ia cari ada dalam ketidakhadiranmu, yang justru paling nyata. Ia tidak tahu kapan kalian akan bertemu. Tapi setiap hari ia mempersiapkan dirinya, membersihkan luka, menyimpan harapan, dan menjaga kesetiaan. Karena ia percaya, kau layak dicintai dengan hati yang utuh. Kau adalah alasan mengapa ia tidak berhenti berdoa. Bahkan ketika dunia berkata mustahil, ia tetap menunduk dan meminta pada langit, agar waktu dan keadaan berpihak pada pertemuan kalian. Ia tidak menuntut kau harus sempurna. Ia hanya ingin kau menjadi dirimu sendiri, yang jujur, yang apa adanya, yang cukup hanya dengan menjadi dirimu. Karena itulah yang paling ia cintai dari semuanya. Dan jika suatu hari kau merasakan getaran aneh saat seseorang menatapmu, jangan buru-buru mengalihkan pandangan. Mungkin, itu adalah dia, yang selama ini kau cari, tanpa tahu bahwa ia juga tengah mencari jalan menuju hatimu. Saudarimu dengan cinta dan harapan yang mendalam. Terima kasih telah meluangkan waktu untuk membaca dan merasakan pesan ini. Ingatlah bahwa cinta sejati selalu hadir dengan cara yang paling lembut, bahkan ketika kita tidak bisa melihatnya dengan mata kita. Semoga kata-kata ini memberi cahaya dan kedamaian di dalam hatimu, mengingatkanmu bahwa ada seseorang yang selalu melihatmu dengan penuh kasih. Jika kamu merasakan kekuatan dalam setiap kata ini, mari beri tanda bahwa kamu menerima pesan ini dengan penuh hati. Katakanlah dengan keyakinan, saya bisa melakukan semuanya di dalam Dia yang menguatkanku. Dan jangan lupa untuk menjadi bagian dari perjalanan ini bersama kami. Bergabunglah dengan saluran kami dengan mengklik tombol berlangganan dan mengaktifkan lonceng notifikasi, agar setiap pesan penuh cinta dan inspirasi bisa langsung menyentuh hatimu. Karena perjalanan kita baru saja dimulai, dan kami ingin terus berbagi cahaya dan cinta ini bersamamu. Terima kasih, dan semoga hari-harimu dipenuhi dengan berkat dan kedamaian.